Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aryani Saputri dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yuk, kita sharing mengenai perawatan luka diabetes secara sederhana dengan menggunakan lidah buaya. Lidah buaya diyakini dapat dipergunakan sebagai terapis dalam perawatan luka diabetik yang diderita oleh pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu yuk mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang sering disingkat dengan DM merupakan suatu penyakit penahun yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau glukose darah melebihi rentang normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Diabetes mellitus ini dapat terjadi karena produksi insulin yang bermasalah ataupun adanya gangguan penyerapan gula darah akibat terganggunya kerja insulin. Insulin sendiri merupakan salah satu hormon yang berfungsi untuk mengangkut gula pada darah menuju ke jaringan. Apabila tubuh kita kekurangan hormon ini, dapat menyebabkan kadar gula darah menjadi meningkat atau yang sering disebut dengan hiperglikemia. Diabetes mellitus memiliki jenis atau tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau yang sering disebut dengan istilah insulin dependent diabetes. Sesuai dengan penamaannya, mengacu kepada keterkaitan diabetes tipe ini dengan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin, di mana organ tubuh kita yang tidak dapat atau gagal dalam memproduksi insulin yaitu pankreas. Kemudian di tipe 2 yaitu non-insulin dependent diabetes, di mana pada tipe 2 ini penderitanya masih mampu dalam memproduksi insulin, namun jumlahnya tidak mencukupi ataupun cacat. Diabetes merupakan gangguan kesehatan yang sangat serius apabila kadar gula darah tidak terkontrol secara baik, maka dapat menimbulkan komplikasi. Salah satunya yaitu luka pada kaki penderita yang akan berujung kepada amputasi. Nah, dari amputasi tersebut dapat menimbulkan suatu gangguan dari penderitanya, yaitu gangguan citra tubuh bagi penderitanya. Tak perlu khawatir, selain pengobatan konvensional, saat ini para ahli telah mengembangkan dan meneliti beberapa bahan alami yang dapat dipergunakan untuk menunjang pengobatan serta perawatan bagi penderita diabetes, yaitu menggunakan tanaman herbal, salah satunya lidah buaya. Lidah buaya diyakini dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus, sehingga lidah buaya dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu tentang lidah buaya. Pastinya kita sudah tidak asing dengan bentuk dari lidah buaya, bukan? Tanaman lidah buaya ini termasuk dalam famili Liliaceae yang termasuk dalam tanaman herbal yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah panas dan gersang. Lidah buaya mengandung begitu banyak senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat, khususnya dalam proses penyembuhan luka, di mana senyawanya ada senyawa gula yang terdiri dari glukosa, manosa, dan selulosa. Selulosa sendiri merupakan polisakarida
yang dapat merangsang penyembuhan luka dan pertumbuhan dari kulit. Kemudian adanya enzim. Di lidah buaya juga terdapat sistem enzimatik, yakni sistem enzimatik antioksidan seperti oksidase, amilase, dan katalase yang berfungsi sebagai percepatan penyembuhan luka dengan netralisasi efek dari radikal bebas yang dihasilkan di situs luka dan dengan properti antiinflamasi atau peradangan. Kemudian, lidah buaya juga terdiri dari begitu banyak vitamin, baik dari vitamin B1, B2, B6, vitamin C, vitamin E, dan juga adanya asam folat. Vitamin C berguna atau berperan dalam peningkatan produksi kolagen dan pencegahan dari sintesis untaian DNA. Selain itu, vitamin E sebagai antioksidan yang kuat dalam penyembuhan luka. Kemudian terdapat kalsium, magnesium, zinc, dan tembaga, serta krom yang merupakan mineral-mineral yang terkandung di dalam lidah buaya. Selain itu, terdapat glikoprotein, di mana glikoprotein ini berfungsi dalam mencegah inflasi atau peningkatan rasa sakit dan mempercepat dari perbaikan lukanya. Lalu, bagaimana cara perawatan luka diabetes dengan menggunakan lidah buaya? Yuk, kita langsung saja mengetahui langkah-langkah cara perawatan luka diabetes menggunakan lidah buaya. Tentunya sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan hand hygiene dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, ataupun kita dapat menggunakan dengan cairan antiseptik atau hand sanitizer. Kemudian setelah kita lakukan hand hygiene, kita dapat membersihkan luka dengan sabun luka dan bilas menggunakan cairan NaCl dengan konsentrasi 0,9%. Kemudian kita memberikan antiseptik pada lukanya, lalu kita lakukan debridement, di mana debridement ini merupakan tindakan untuk pengangkatan luka atau menghilangkan jaringan nekrotik, di mana jaringan nekrotik itu jaringan yang telah mati atau luka-luka yang berwarna hitam itu, dan adanya stroke atau luka yang berwarna kuning. Kemudian setelah itu kita keringkan menggunakan kasus steril. Lalu kita dapat memberikan topical terapi menggunakan gel lidah buaya dan kita dapat menambahkan salep dengan kandungan di dalamnya ada zincnya. Lalu kita lakukan balutan absorben guna menyerap eksudat, di mana eksudat itu merupakan cairan keruh yang keluar dari dinding pembuluh darah ke jaringan sekitarnya karena cedera atau adanya peradangan. Nah, balutan absorben ini dia nggak akan memberikan efek kering kepada luka diabetesnya, tapi dia itu berguna untuk melembabkan lukanya, tetap menjaga kelembapan dari luka diabetiknya. Lalu kita dapat membalutnya kembali menggunakan kasa steril dan lakukan fiksasi terhadap balutannya menggunakan hipafik ataupun plaster. Lalu kita kembali melakukan hand hygiene. Nah, perawatan ini kita dapat melakukannya 2-3 hari sekali. Kita harus memantau balutannya itu masih baik ataupun tidak.
Untuk lebih memahaminya, yuk kita tonton videonya aja. Check it out. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Cupid in a light arrow got your name on it. Oh yeah. Don't miss out on the love and regret yourself on it. Oh. Open up your mind, clear your head. Ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. Oh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. When it comes to you, want you to share that. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. There's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Cupid in a light arrow got your name on it. Oh yeah. Don't miss out on the love and regret yourself on it. Oh. Open up your mind, clear your head. Ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. Oh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you,
share that. When it comes to you, I want you to share that. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Setelah menonton video tadi, baik dari pembahasan dan videonya, tentunya saya mengambil beberapa referensi, di mana referensinya dari beberapa jurnal yang dapat kalian lihat. Terima kasih telah menonton video ini, dan tentunya harus like dan komen dari video ini guna memberikan saran dan kritik untuk saya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.